Salam persaudaraan. Kepada yang terhormat Ketua Cabang Persaudaraan Setiahati Cabang Depok, Kang Mas Haji Fadilah Sukron, serta jajarannya. Kepada yang terhormat Ketua Cabang Bogor, Mas Bono, serta jajarannya. Kepada yang terhormat Ketua Dewan Cabang Depok, Mas Basir dan jajarannya. Panitia akan melaporkan untuk kegiatan pengesahan warga tingkat 1 tahun 2020 dengan rincian putra 59 orang, putri 20 orang, total 79 orang. Ini terdiri dari Cabang Depok putri ada 13 orang, putra ada 58 orang, kemudian ada titipan dari Bogor putri sebanyak 7 orang, ditambah lagi dari Cianjur 1 orang. Masih adakah P1 di matamu? Di hatimu? Mana? Ini dia. Mana dia? Ini dia. Dua. Dalam kesempatan ini izinkanlah saya yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah dengan tulus dan ikhlas menyumbangkan baik moral maupun material sehingga acara ini bisa terselenggara. Yang kedua, permohonan maaf kami dari keluarga besar PSAT Cabang Depok manakala dalam penyelenggaraan ini ada hal yang kurang berkenan. Kemudian yang ketiga, kami mohonkan keikhlasan yang hadir dalam ruangan ini untuk bersama-sama berdoa semoga acara ini bisa berjalan sukses tanpa ekses. Kemudian para kadang warga semua, saya ada 5 pesan kepada calon warga apabila nanti kalian sudah menjadi warga. Ya, yang pertama, pereratlah tali persaudaraan sesama kalian warga juga dengan masyarakat. Yang kedua, yang saya sering gembar-gemborkan, yang sering saya ajarkan kepada kalian, kalau kalian ingin menjadi manusia yang berbudi luhur, perbaikilah iman dan takwamu dan perbaikilah silaturahmimu kepada kedua orang tua. Yang ketiga, apabila kelak nanti kalian sudah menjadi warga, kalian adalah pemimpin, kalian adalah imam di dalam rumah tangga, kalian adalah karyawan di suatu perusahaan. Ingat, seorang pemimpin harus memiliki 11 azas kepemimpinan yang pernah saya ajarkan kepada kalian. Yang keempat, ojo selak karo batinmu. Ya, ingat. Dan yang terakhir, seorang SHR, seorang pendekar, seorang warga PSAT harus berani berkata iya dan iya, iya dan iya, iya dan iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Nama Budaya Rahayu.
Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan saya Muhammad Taufik, Ketua Umum Persaudaraan Setiahati Ternate, mengajak seluruh warga Persaudaraan Setiahati Ternate untuk bersama-sama memanjatkan puji syukur atas nikmat dan karunia Allah yang dilimpahkan kepada kita semua, sehingga kita dapat menyelenggarakan kegiatan pengesahan warga baru tahun 1442 Hijriah atau tahun 2020 dalam keadaan sehat walafiat. Kegiatan suran ini sangat berbeda dengan suran tahun-tahun sebelumnya. Saat ini kita semua, bangsa Indonesia maupun bangsa lainnya, sedang menghadapi wabah pandemi COVID-19. Oleh karena itu, kegiatan suran kali ini kita selenggarakan dengan cara yang lebih sederhana, sesuai dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kami mohon maaf, terpaksa tidak dapat mengundang aparat pemerintah setempat maupun warga senior karena kita ingin menghindari adanya klaster baru dari kegiatan pengesahan tahun ini. Protokol kesehatan telah disosialisasikan secara berjenjang kepada Dewan Pengesah maupun panitia penyelenggara. Kami sangat mengharapkan baik Dewan Pengesah, panitia penyelenggara maupun para calon warga baru untuk mematuhi protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya. Cek kesehatan untuk memastikan bahwa kita yang hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat. Semua yang hadir diwajibkan tetap menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan yang bersih. Kita cukup memberi tanda hormat untuk menggantikan tradisi salaman yang biasa kita lakukan setiap kali bertemu dengan sesama warga PSHT. Salaman hanya dibenarkan bagi Dewan Pengesah dan calon warga pada saat prosesi keceran. Setiap Dewan Pengesah diwajibkan membawa hand sanitizer yang disiapkan oleh panitia pelaksana. Para kadang kinasih, suran tahun ini juga bertepatan dengan rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 1945. Bagi warga PSHT, peringatan kemerdekaan ini mempunyai makna tersendiri. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Ki Hajar Hardjoatmojo yang kita akui sebagai pendiri PSHT juga diakui oleh negara sebagai pahlawan perintis kemerdekaan. Beliau mengajarkan pencak silat kepada para muridnya untuk ikut berjuang mewujudkan cita-cita bersama, yaitu menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Perjuangan beliau baru sampai pada tahap mengantarkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka. Kita sebagai generasi penerus mempunyai kewajiban untuk melanjutkan perjuangan beliau, yaitu mengisi kemerdekaan dengan berbagai kegiatan yang bermanfaat agar bisa menjadi bangsa yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Untuk menjadi bangsa yang bersatu dan berdaulat, kita diajarkan tentang asas, dasar, dan sifat persaudaraan yang kekal abadi berdasarkan prinsip saling sayang menyayangi, hormat menghormati, dan saling bertanggung jawab. Asas, dasar, dan sifat
persaudaraan yang kekal abadi tersebut telah ditegaskan dalam pasal 4 Anggaran Dasar PSHT tahun 2016. Sedangkan untuk menjadi bangsa yang adil dan makmur, kita sebagai warga PSHT telah diberi wasiat atau pepacuh SHT sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 22 Anggaran Rumah Tangga PSHT tahun 2016. Wasiat atau pepacuh tersebut berisi 10 tugas dan kewajiban sebagai warga PSHT, 5 tindakan yang tidak boleh dilakukan, dan 3 larangan bagi warga PSHT. Di antara 10 tugas dan kewajiban tersebut, di antaranya adalah bersifat kesatria dan tetap pendiriannya, berdiri di atas garis keadilan, kebenaran, dan tidak memihak, berani karena benar, takut karena salah, membuktikan sebagai bangsa yang merdeka, serta melenyapkan sifat mementingkan diri sendiri. Untuk ikut berjuang mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, maka setiap warga PSHT diwajibkan untuk melakukan sumpah bersama pada saat disahkan atau dikecer sebagai warga PSHT. Isi sumpah bersama tersebut antara lain kewajiban melaksanakan semua putusan-putusan setia hati terate, sanggup memelihara persaudaraan lahir maupun batin dengan saling menghamati, serta secara jujur mentaati wasiat atau pepacuh dan disiplin setia hati terate. Jika isi sumpah bersama tersebut dihayati dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, tentu tidak akan ada kegaduhan dalam organisasi PSHT. Oleh karena itu, menjadi kewajiban bagi kita bersama untuk terus berjuang mengajak serta para warga PSHT agar dapat memelihara dan menjaga sumpah yang telah kita ikrarkan pada saat pengesahan. Jangan merasa bangga karena berani melanggar sumpah atau kesepakatan bersama. Selain dapat merugikan diri sendiri, juga dapat merusak nama baik PSHT, dapat menciderai perjuangan Eyang Harjo Utomo maupun para pelatih dan pegiat PSHT, terutama yang telah mendahului kita semua. Para kadang kinasih, setelah pengesahan ini, saya minta kepada para warga baru untuk tetap berlatih. Selain latihan fisik, juga sangat penting untuk melakukan latihan non-fisik, antara lain latihan membersihkan hati dan pikiran untuk memperkuat ikatan tali persaudaraan, latihan mendalami ajaran setia hati, baik yang tercantum dalam mukadimah, lambang maupun dalam wasiat PSHT. Dengan latihan non-fisik tersebut, diharapkan tidak ada lagi muncul perkataan "sudah bukan saudara lagi" terhadap siapapun yang pernah dikecer sebagai warga PSHT. Tidak ada lagi kegaduhan akibat adanya provokasi, intimidasi, ataupun perkelahian sesama warga setia hati pada umumnya dan sesama warga setia hati terate pada khususnya. Kepada seluruh warga PSHT, mari kita isi kemerdekaan ini dengan memperkuat ikatan tali persaudaraan agar hubungan kita semakin guyup rukun. Mari kita saling bergotong royong melawan pandemi COVID-19 dengan terus berupaya menjaga kesehatan kita bersama. Bergotong royong memulihkan kegiatan ekonomi bangsa kita dengan terus berupaya
meningkatkan produktivitas persaudaraan kita dan bergotong royong dengan aparat keamanan dalam menghadapi siapapun yang mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. Dengan demikian, keberadaan kita sebagai warga PSHT akan semakin bermanfaat baik bagi keluarga, bagi masyarakat, maupun bagi bangsa dan negara kita tercinta. Untuk itu, mari kita ikrarkan kembali semboyan kita. Selama matahari masih bersinar, selama bumi masih dihuni manusia, selama itu pula PSHT akan tetap jaya, kekal abadi selama-lamanya. Demikian sambutan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Rahayu.